Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas lagi nih prediksi soal literasi bahasa Indonesia SNBT 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita langsung bahas soal pertama. Di sini yang ditanyakan adalah gagasan utama teks tersebut adalah. Jadi ingat teman-teman, kalau yang ditanyakan itu gagasan utama, berarti harus tahu dulu nih gagasan utama itu seperti apa gitu ya. Kalau berbicara terkait dengan gagasan utama, jadi gagasan utama itu adalah suatu dasar yang menjadi pengembangan suatu paragraf. Nah biasanya kalau kita mencari gagasan utama, dia biasanya letaknya ada pada kalimat utama. Nah kalimat utama itu nanti bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari teksnya gitu ya, nah di sini dibicarakan di kalimat pertama itu adalah sebanyak 30 orang setiap bulan mengikuti pelatihan safety riding yang digelar oleh Indonesia Ride Adventure. Kemudian ada kalimat mereka dilatih teknik menghentikan kendaraan dengan cara jitu melewati jalan tidak berstruktur rata dan menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, mereka juga diajari teknik pertolongan pertama pada korban kecelakaan, mulai dari mengatasi patah tulang, menghentikan pendarahan pada bagian tubuh yang luka hingga pacu jantung. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalimat utama itu letaknya ada di awal paragraf gitu ya, atau ada di kalimat pertama. Sini kalau kita lihat, inti dari pembicaraannya itu adalah terdapat 30 orang yang mengikuti pelatihan safety riding yang digelar oleh Indonesia Ride Adventure. Kemudian di kalimat kedua dan kalimat ketiga ini sudah menjelaskan terkait dengan seperti apa tadi peserta yang mengikuti pelatihan safety riding gitu ya. Jadi mereka dilatih teknik menghentikan kendaraan gitu ya. Kemudian di kalimat ketiga juga masih berkaitan dengan menjelaskan para peserta tadi yang mengikuti pelatihan safety riding. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang disediakan gitu ya, untuk opsi A teknik menolong korban kecelakaan, nah ini masih kurang tepat untuk menjadi gagasan utama dalam teks ini. Opsi yang B, cara menghentikan pendarahan juga kurang tepat gitu ya, karena yang ditanya gagasan utama. Nah jadi kalau cara menghentikan pendarahan ini dia masuk ke kalimat penjelas gitu ya. Makanya salah. Opsi C, teknik menghentikan kendaraan. Nah ini juga masuk ke kalimat penjelas apa saja yang dilatih kepada yang mengikuti pelatihan safety riding gitu. Kemudian opsi yang D, peserta pelatihan safety riding. Nah jadi untuk opsi yang D ini sudah tepat untuk menjadi gagasan utama teks, karena di sini yang dijelaskan di kalimat penjelas baik kedua dan ketiga itu mengenai para peserta pelatihan safety riding tadi gitu ya. Nah, terbukti di sini teman-teman ada kata mereka gitu ya di kalimat kedua, berarti ngejelasin terkait peserta pelatihan. Begitu juga di kalimat ketiga. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, peserta pelatihan safety riding. Oke, kita bahas soal berikutnya. Di istana, Jandana merasa takut karena dia menanyakan ketakutan Jandana, penyebabnya itu apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat
atau baca dulu. Di sini ada teksnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman lihat saja kalau misalkan sudah baca dengan seksama gitu ya di paragraf keempat. Nah, jadi di sini disebutkan kalimatnya, begitu matang gado-gado itu akan dibawa ke istana. Sekarang Jendana sudah sampai di istana. Jendana memberikan gado-gado buatannya pada Tuan Putri. Sebenarnya Jendana takut Tuan Putri tidak menyukai gado-gado tersebut gitu ya. Nah, jadi kalimat di sini sebenarnya Jendana takut Tuan Putri tidak menyukai gado-gado tersebut gitu ya. Sama juga dengan kekhawatiran gitu ya. Karena di sini ada kata-kata takut, berarti sama juga dengan khawatir gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat opsi jawaban yang tepat gitu ya, di istana Jendana merasa takut karena opsi yang A, ia belum pernah diundang ke istana, kurang tepat ya, karena balik lagi tadi ketakutan dia itu adalah Tuan Putri tidak menyukai gado-gadonya gitu. Opsi yang B, ia tidak mengenal Tuan Putri, kurang tepat. Opsi yang C, ia hanya membawa gado-gado buatan sendiri, juga kurang tepat. Ia khawatir Tuan Putri tidak menyukai gado-gado buatannya. Nah, jadi ini sudah benar ya. Nah, untuk opsi yang E juga kurang tepat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah opsi yang D. Kita lihat soal berikutnya, apa saja bahan utama yang dibutuhkan dalam membuat gado-gado gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan dibaca lagi dengan seksama teksnya. Kalau teman-teman sudah baca gitu ya. Nah, jadi di sini Kak disebutkan kalau misalkan dalam membuat gado-gado itu Jendana sudah menyiapkan bahannya gitu ya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih. Jendana juga menyiapkan kacang, garam, gula merah, semua bumbu dihaluskan jadi satu. Berarti cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ada juga kacang, garam, dan gula merah. Semua itu adalah bumbu gitu ya. Nah, bumbu untuk nyiapin pembuatan gado-gado. Kemudian di sini disebutkan juga selanjutnya Jendana memotong lontong, kentang, dan sayur-sayuran. Semua bahan dan bumbu dicampur lalu dituang bumbu kacang yang udah dihaluskan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan yang ditanyakan teman-teman apa saja bahan utama gitu ya. Nah, jadi bahan utamanya itu berarti kalau misalkan membuat gado-gado pasti ada yang namanya lontong gitu ya, kemudian sayuran dan ada bumbu kacang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat opsi yang A, cabai, bawang merah, bawang putih kurang tepat karena ini bumbunya aja gitu ya. Bukan bahan utama yang dibutuhkan dalam membuat gado-gado. Opsi B, garam, asam jawa, dan gula pasir juga kurang tepat ya. Nah, opsi yang C, lontong, garam, dan gula merah kurang tepat. Kentang dan sayuran kurang tepat. Jadi yang tepat jawabannya adalah opsi yang E, lontong, sayuran, dan bumbu kacang. Nah, di sini kakak punya soal buat teman-teman. Nah, jadi untuk soalnya silahkan dikerjakan dan hasilnya boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal literasi bahasa Indonesia. Semoga membantu. Sampai jumpa.